Halo semuanya, kita belajar PPKN dulu yuk dengan materi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Suri, guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya ingin menyampaikan materi baru mengenai norma yang ada di dalam masyarakat. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sejarah perumusan Pancasila. Nah, minggu ini kita memasuki materi baru yang ada di bab 2 mengenai norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk belajar mengenai norma-norma, kalian juga harus berkonsentrasi belajarnya walaupun kita belajar di rumah bersama ayah dan ibu. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari norma. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak? Pelajaran di sekolah dasar, apa arti norma? Ayo diingat-ingat kembali ya. Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang sifatnya mengikat. Kenapa dikatakan mengikat? Karena setiap warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kira-kira apa sih tujuan norma itu? Tujuan norma adalah untuk menciptakan ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Adanya norma merupakan suatu alasan negara Indonesia untuk mengatur tingkah laku, ya, tutur kata warga negara Indonesia. Jadi kalau kita sudah belajar PPKN anak-anak, tutur kata kita, tingkah laku kita, semuanya harus sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Saya tadi sudah menjelaskan mengenai pengertian dari norma. Kita lanjut ke dalam macam-macam norma. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama yaitu norma agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu norma hukum. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai pengertian norma agama, ya, pengertian dari norma kesusilaan, pengertian dari norma kesopanan, dan pengertian dari norma hukum. Saya akan menjelaskan beserta dengan contoh dan sanksinya, ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur tingkah laku manusia dengan manusia melalui utusan Nabi atau Rasul. Nah, contoh dari norma agama yang pertama yaitu melaksanakan sholat. Kemudian apalagi? Berbakti kepada kedua orang tua, jujur, kemudian apa? Bersedekah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari norma agama. Sanksinya apa? Ya, sanksi yang akan kita dapatkan berupa dosa, yang itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Yang kedua, masuk mengenai pengertian dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu aturan tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik yang bersumber dari hati nurani kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu berlaku jujur, yang kedua adalah bertindak adil, yang ketiga yaitu saling menghargai sesama manusia. Nah, sanksi dari norma kesusilaan adalah hanya diri kita sendiri yang dapat merasakannya, ya. Jadi sanksinya itu tidak tegas, hanya diri kita yang bisa merasakannya. Berikut adalah penjelasan mengenai norma kesusilaan. Ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan-aturan tingkah laku yang berlaku dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu yang bersumber dari pergaulan manusia atau adat istiadat. Misalnya yaitu menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, dilarang berkata kasar. Yang ketiga, tidak boleh mengejek sesama teman. Nah, sanksinya itu apa? Sanksinya kita dapat dikucilkan di dalam masyarakat atau dijauhi oleh teman-teman kita kalau kita tidak sopan, ya. Yang pertama, sopan itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua. Sopan itu juga bisa kita sesama teman, ya kan, teman sepermainan
adik kita, abang kita, semuanya. Jadi kita tuh harus sopan ya, bukan hanya karena untuk orang yang lebih tua saja. Baik, yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang sifatnya memaksa atau mengikat. Contoh dari norma hukum yaitu dilarang membunuh. Yang kedua yaitu dilarang mencuri. Yang ketiga dilarang menggunakan obat-obatan terlarang yaitu narkoba. Yang keempat yaitu dilarang melakukan pelecehan seksual. Itu adalah contoh norma yang dilarang oleh norma hukum. Sanksinya apa saja? Baik, sanksi yang akan didapatkan jika seseorang melanggar aturan norma hukum yaitu pertama akan dikenakan sanksi berupa denda. Contohnya seperti orang yang melanggar lalu lintas biasanya akan dikenakan denda. Nah, yang kedua yaitu hukuman kurungan ya. Hukuman kurungan itu paling lama 1 bulan. Yang ketiga yaitu hukuman penjara maksimal 20 tahun. Yang keempat yaitu hukuman mati. Nah, itu adalah hukuman yang paling parahnya ya. Nah, itu adalah sanksi yang ada di dalam norma hukum. Norma hukum memiliki sifat yang memaksa dan sanksinya yang tegas dan nyata. Inilah merupakan kelebihan dari norma hukum dibandingkan dengan norma-norma yang lainnya. Norma hukum mempunyai 2 ciri. Yang pertama yaitu peraturan itu harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua berisi perintah dan larangan. Adapun unsur-unsur norma hukum ada 4. Yang pertama yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi dan berwajib. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Yang keempat yaitu sanksinya tegas. Untuk lebih memahami mengenai materi norma-norma yang ada di dalam masyarakat, perhatikan video berikut ini. Selamat menonton, enjoy! Definisi norma yaitu kaidah atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu macam-macam norma ada 4. 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan 4. Norma hukum. Selanjutnya definisi norma agama, yaitu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa guna menciptakan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, norma agama bersumber dari kitab suci, lalu sanksi pelanggarnya berupa dosa, dan contoh perbuatannya adalah sedekah. Selanjutnya, definisi norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani manusia. Lalu sanksi bagi pelanggarnya berupa penyesalan dan contoh perbuatannya adalah kejujuran. Selanjutnya, definisi norma kesopanan, yaitu aturan-aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Nah, norma kesopanan bersumber dari tata pergaulan masyarakat. Lalu, sanksi bagi pelanggarnya adalah dikucilkan dan contoh perbuatannya adalah bersalaman dan saling menyapa. Selanjutnya, definisi norma hukum, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur warga negaranya. Norma hukum bersumber dari undang-undang. Lalu, sanksi bagi pelanggarnya adalah hukuman dan contoh perbuatannya adalah taat membayar pajak. Kesimpulannya, dengan mentaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, manusia bisa hidup dengan teratur, aman, dan damai.
Sekian dulu. Terima kasih. Dadah. Setelah menyaksikan video mengenai penjelasan norma-norma yang ada di masyarakat, siswa wajib mengerjakan uji kompetensi 2.1. Demikianlah penjelasan mengenai norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Bagi anak-anak yang kurang jelas atau kurang paham, silakan komen di bawah ya. Ajukan pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan kalian semua. Kalau ada materi yang tidak jelas atau kurang dipahami. Jadi boleh di komen ya. Oke, nah saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.